Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, sekarang kembali lagi bersama Ibu dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia MI atau SD. Topik kali ini adalah mengenal perkembangan anak usia MI atau SD, dan diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan serta mengkritisi konsep dan teori perkembangan anak usia SD atau MI secara logis, sistematis, serta mengaitkannya dengan praktek pendidikan dasar. Oke, dari sini Ibu mau memberikan sebuah refleksi. Pernah nggak kamu menyadari bahwa biasanya anak kelas 1 itu masih terlihat ragu-ragu, takut salah, bahkan sering menangis saat harus berpisah dengan orang tua? Sementara anak usia kelas 5 justru mulai percaya diri, kemudian aktif di kelas, dan biasanya nggak segan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, ini adalah sebuah gambaran perkembangan anak usia sekolah dasar. Mereka sedang dalam masa keemasan tumbuh kembang, bukan hanya sekedar fisik, tapi juga kognitif, sosial, hingga moral. Nah, di usia-usia seperti ini, anak itu sedang ngapain sih? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, anak sedang mengembangkan kemampuan berpikir logis. Nah, di usia ini anak-anak sudah mulai mampu berpikir secara logis, tidak abstrak lagi. Ya, mereka bisa diberikan contoh-contoh, teladan, itu mereka sudah mulai bisa menangkap itu semua. Kemudian belajar bekerja sama dan membentuk persahabatan. Mungkin mahasiswa pernah tahu ya, anak-anak di usia seperti ini tuh ada kelompok tertentu, misalnya geng-gengan. Nah, itu memang udah masa-masanya ya. Kemudian, sedang apa anak-anak? Yaitu menyerap nilai-nilai moral dan budaya. Tadi Ibu mengatakan bahwa ketika mereka sudah bisa berpikir logis, tentunya mereka sudah bisa menyerap teladan, contoh-contoh, kemudian moral, serta budaya-budaya yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Dan yang terakhir, anak menemukan jati diri melalui aktivitas belajar dan bermain. Jadi, mereka di usia segini itu mulai menunjukkan minat, kemudian pendapat, bahkan kemampuan untuk menilai situasi sosial di sekitarnya. Jadi jangan heran kalau anak usia seperti ini tuh mulai kritis-kritisnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat lebih dekat lagi. Apa saja aspek perkembangan yang penting pada anak SD atau MI? Yang pertama itu adalah perkembangan fisik. Nah, biasanya dalam perkembangan fisik ini ditandai dengan pertumbuhan tinggi, kemudian berat badan mulai stabil, dan motorik halus serta kasar makin matang. Misalnya, kemampuan menggambar itu menjadi semakin detail, menulisnya semakin rapi, atau mereka makin pintar bermain dan berolahraga. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Nah, menurut Piaget, mereka termasuk tahap operasional konkret. Jadi mereka mampu memahami sebab akibat, kemudian mengurutkan sebuah informasi dan memecahkan masalah asal ada contoh konkretnya. Kemudian yang ketiga itu perkembangan sosial emosional. Nah, di sini anak mulai membentuk persahabatan berdasarkan kesamaan minat. Nah, bukan hanya sekedar teman sebangku biasanya ya, tapi mereka mulai belajar bekerja sama, empati, kemudian mengelola konflik. Nah, ini cocok dengan strategi pembelajaran problem solving ya biasanya. Nah, untuk yang keempat adalah perkembangan moral dan spiritual. Nah, di usia seperti ini mereka mulai memahami aturan-aturan, kemudian nilai-nilai keadilan, nilai kebaikan. Nah, disinilah justru guru dan orang tua bisa menanamkan nilai-nilai Islam atau moral lokal secara lebih mendalam. Memahami anak-anak itu tidak cukup dari sebuah pengamatan saja, tidak cukup observasi saja, tapi kita butuh lensa teori. Nah, di sini Ibu memperkenalkan kalian beberapa tokoh besar. Di antaranya yang pertama adalah Jean Piaget, yang dikenal dengan teori kognitif.
Nah, dalam teori ini, anak usia sekolah dasar itu berada di tahap operasional konkret. Tadi di atas Ibu juga sudah jelaskan, mereka mulai bisa berpikir logis, namun masih tergantung pada benda atau contoh nyata. Nah, contohnya seperti ini, mereka bisa paham misalnya ya konsep volume air jika mereka langsung melihat perbandingan gelas besar dan kecil. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan praktek mengenai itu supaya mereka bisa melihat secara langsung. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah teori Erik Erikson, biasanya dikenal dengan teori psikososial. Pada tahap anak SD atau sekolah dasar itu adalah industri versus inferiority. Mereka haus akan pengakuan. Nah, jika berhasil, mereka merasa percaya diri. Tapi kalau sering gagal atau dibanding-bandingkan, mereka merasa rendah hati. Nah, di sini guru harus peka ya. Jangan sampai kita memarahi satu anak kemudian atau dibanding-bandingkan. Nah, itu mereka merasa harga dirinya itu jatuh ya. Nah, itu juga tidak baik dalam masa perkembangan ini. Yang ketiga adalah menurut Lawrence Kohlberg yang dikenal dengan teori perkembangan moral. Anak usia SD itu mulai masuk tahap moralitas konvensional. Mereka taat aturan bukan karena takut dihukum, tapi karena ingin diterima oleh lingkungan sosialnya. Jadi nggak heran kalau misalkan anak-anak usia seperti ini itu biasanya kalau dikasih tawaran, oh nanti kalau kamu rajin akan mendapatkan nilai ini, nilai itu, tidak. Tapi mereka bergantung dengan teman sekelompoknya atau apa yang membuat mereka nggak nyaman. Misalnya mereka tidak suka dengan salah satu guru atau mereka kepingin diterima di lingkungannya dengan cara ini itu. Nah, itu di tahap perkembangan moral ini mulai terbentuk. Kemudian semua teori ini itu saling melengkapi seperti sebuah puzzle ya. Kita cukup membantu memahami cara mereka berpikir dan bertindak sesuai dengan usia mereka. Nah, lalu bagaimana semua itu diterapkan dalam pembelajaran? Oke, yang pertama kita bahas ya. Misal, jika ingin mengajar pecahan, kita bisa menggunakan potongan kue atau balok. Nah, karena dalam teori Piaget bilang bahwa anak belajar itu lebih baik lewat benda konkret. Kalau misalkan anak mau belajar tentang volume air, nah itu bisa ditunjukkan gelas yang kecil maupun gelas yang besar. Jadi mereka tahu secara langsung seperti itu. Nah, yang kedua, misalnya jika anak ingin misalkan anak itu malu untuk tampil. Nah, maka apa yang bisa dilakukan guru yaitu memberi dia peran kecil dalam kelompok. Biarkan mereka itu tampil tumbuh percaya diri, kemudian mereka bisa mendapatkan pengalaman yang positif tentunya. Sesuai ini dengan pandangan Erikson ya. Dan selanjutnya, misal ada konflik antar pertemanan, ya kita bisa mengajak mereka diskusi. Misalnya kita bisa tanya gini, kenapa kamu seperti itu? Atau menurut kamu ini adil atau tidak? Nah, ini adalah latihan agar mereka terlatih secara moral. Nah, ini juga sesuai dengan teori Kohlberg. Nah, sebagai calon guru, kita tidak hanya mengajar saja, tapi juga membimbing, kemudian membentuk karakter, dan juga menanamkan nilai-nilai. Nah, sekarang yuk mari kita refleksi sebentar. Bayangkan kamu mengajar kelas 2 SD atau MI, kemudian seorang anak itu selalu minta perhatian sama kamu. Dia itu sering berdiri di kursi, bersuara keras, rame, kadang suka mengganggu temannya. Pertanyaannya, apa yang kamu pahami dari perilaku anak itu? Yang pertama. Yang kedua, teori siapa yang membantumu menjelaskan perilaku tersebut? Nah, dan yang ketiga, apa kira-kira pendekatan yang kamu pilih sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ini nanti teman-teman bisa ditulis ya jawabannya di kolom LMS atau dibagikan di forum kelas ya. Refleksikan, bukan untuk mencari benar salah ya ini, tapi untuk memahami pengetahuan mahasiswa menjadi lebih dalam lagi. Oke, yang terakhir, setiap anak adalah dunia kecil yang unik, jadi setiap anak mempunyai keunikan masing-masing ya teman-teman. Nah, maka sebagai calon guru, kita bukan hanya menyampaikan materi saja, tapi kita juga wajib memberikan bimbingan, memberikan teladan,
kemudian memberikan apapun yang mendorong mereka untuk bisa membentuk masa depan yang lebih cerah. Makanya dalam mata kuliah psikologi perkembangan ini kita diminta untuk bisa mengenali mereka, memahami mereka, kemudian menyiapkan tumbuh kembang mereka. Nah, maka dari itu teman-teman, mata kuliah kali ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa sebentar di dalam video ini juga di deskripsinya Ibu juga menyiapkan kuis interaktif yang bisa teman-teman kerjakan ya untuk memenuhi penilaian tugas. Kemudian cukup sekian dari Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.